Oke, yang pertama aku akan ngejelasin pengertian sistem koordinasi. Apa sih itu sistem koordinasi? Namanya juga koordinasi. Jadi sistem koordinasi adalah sistem yang memerintahkan organ-organ tubuh untuk bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Nah, hal inilah yang membuat kamu peka terhadap rangsangan. Nah, coba kalian pikirin, di tubuh kalian ini nggak ada. Kalian itu nggak bakal bisa ngerasain hal apapun itu mau semenyakitkan apapun kalau kalian tidak mempunyai sistem koordinasi, kalian tidak merasakannya. Kalian hidup tapi nggak bisa ngerasain sesuatu, serem kan? Nah, hal itulah yang membuat kenapa sistem koordinasi itu sangat perlu bagi kehidupan masyarakat. Oh, bukan kehidupan masyarakat, maaf, bagi makhluk hidup gitu. Jadi sangat perlu sekali. Oke, yang kedua nih, bagian kedua lagi. Tadi udah pertama, sekarang yang kedua ya kan. Yang kedua ada macam-macam sistem koordinasi. Memangnya di sistem koordinasi itu ada apa aja sih, Kak? Oke, aku jelasin ya. Sistem koordinasi meliputi sistem saraf, sistem indera, sistem hormon atau biasa kita sebut juga dengan endokrin. Kenapa ketiganya termasuk dalam sistem koordinasi itu? So because karena itu ketiganya itu termasuk ke dalam sistem regulasi atau pengaturan dalam tubuh manusia. Nah, oke, yang pertama dari bagian sistem saraf ada sistem itu terbagi dari dua juga ya. Ada sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, memiliki fungsi untuk menerima informasi rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Nah, informasi atau rangsangan ini termasuk yang berkaitan dengan gerakan seperti bicara atau berjalan, atau gerakan tak sadar lainnya seperti berkedip, bernapas, juga termasuk bentuk informasi lainnya seperti pikiran, persepsi, dan emosi manusia. Oke, masuk ke bagian 2 dari sistem ya. Dari sistem yang kedua itu ada apa sih? Sistem saraf apa ya, yang kedua itu sistem saraf tepi ya. Nah, sistem saraf tepi itu apa sih? Secara garis besar, fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh manusia. Masing-masing susunan saraf tepi yaitu siomatik dan otonom yang memiliki fungsi yang berbeda. Nah, sistem saraf somatik itu bekerja dengan mengontrol semua hal yang Anda sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau ke sistem saraf pusat. Sistem saraf otonom. Sebaliknya, sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang Anda lakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Nah, dari sistem otonom ini terbagi lagi ke dalam dua bagian ya. Ada sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri Anda. Misalkan Anda kayak tertekan atau terpaksa, itu responnya dinamakan respon simpatik. Nah, kalau respon sistem parasimpatik, ada sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri Anda seperti kecelakaan atau apapun itu. Nah, itu termasuk ke parasimpatik. Ke bagian yang kedua yaitu bagian dalam sistem saraf. Nah, setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar. Nah, anatomi neuron tersebut yaitu ada sel yang memiliki inti, dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Nah, yang ketiga ada akson, yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh milin, yaitu lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar. Pada saraf tepi, myelin ini diproduksi oleh sel sekuannya. Nah, sel-sel saraf ini dapat ditemukan di seluruh tubuh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik tertentu. Sebagai penyakit atau gangguan pada sistem saraf, ada beberapa gangguan atau penyakit yang mungkin terjadi hingga mengganggu fungsi vital dari sistem saraf pada manusia. Berikut ada macam-macam penyakitnya ya. Ada penyakit nitis, itu ada yang digunakan untuk kondisi saraf perifer yang meradang. Nah, epilepsi adalah kondisi yang ditandai dengan kejang yang berulang atau kambuhan. Jadi sering terjadi kejang itu nggak selalu disebut kejang. Ya mana saya tahu gitu kan, bisa saja itu epilepsi. Yang ketiga ada Alzheimer, ada penyakit yang menyerang sel-sel otak
Dan neurotransmitter, bahan kimia yang membawa pesan di antara sel-sel otak. Dan sebenarnya masih banyak isi ya, cuma ini untuk mempersingkat waktu, jadi aku jelasinnya cuma 3 aja. Oke, masuk ke bagian 2 dari sistem koordinasi, yaitu sistem indera. Manusia memiliki sistem panca indera untuk mengetahui keadaan di luar tubuh. Nah, disebutnya juga panca indera. Jadi ya terdapat 5 indera yang masuk dalam sistem tersebut. Nah, melansir dari sumber belajar Kemendikbud, ya, panca indera manusia terdiri dari mata sebagai indera penglihat, telinga sebagai indera pendengar, hidung sebagai indera pembau atau penciuman, lidah sebagai indera perasa, dan kulit sebagai indera peraba. Oke, dari kelima tadi ada indera penglihat atau mata ya. Indera penglihat pada manusia itu adalah mata, atau mata itu biasa kita sebut dengan fotoreseptor, yang mana mata merupakan organ indera khusus yang mampu menerima gambar visual. Nah, selanjutnya gambar visual tersebut dibawa ke otak. Jadi sebelum kita kayak memikirkan atau apa ya sesuatu ke otak, melewati mata dulu. Jadi dari mata langsung ke otak, bukan dari mata langsung ke hati ya. So, yang kedua aku akan menjelasin tentang indera pendengar. Nah, indera pendengar manusia itu adalah telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengar, juga sebagai alat keseimbangan. Nah, pada telinga itu terdiri dari 3 bagian, ada telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. Yang ketiga ada indera pembau atau hidung yang memiliki fungsi untuk merespon rangsangan bau. Hidung adalah indera khusus yang terletak di dalam organ hidung yang merupakan daerah sensitif. Yang keempat ada indera pengecap atau lidah. Lidah merupakan indera pengecap pada manusia. Pada permukaan lidah terdiri dari tonjolan kecil yang disebut papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Jadi yang kasar itu dinamain papila. Unas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggiran papila, terdiri dari 2 sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyokong berfungsi untuk menopang. Jadi terjadinya rasa itu ada di sel pengecap yang berfungsi sebagai reseptor. Yang terakhir ada indera peraba atau biasa kita sebut juga dengan kulit ya kan. Nah, bagian kulit itu yang paling peka itu ada pada ujung jari, ini paling peka, sama bibir itu adalah kulit yang paling peka. Nah, yang memiliki fungsi untuk pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat membahayakan, berperan dalam ekspresi pengatur suhu tubuh. Kalau kita nggak punya kulit, sinar matahari langsung ke daging. Ngeri nggak sih kalau kita nggak punya kulit? Ngeri banget ya kan? Emang berarti kayak sistem koordinasi itu sangat perlu bagi kita. Tergabung ke dalam sistem endokrin. Nah, kenapa sistem endokrin sering disebut sistem hormon? Ya, sama masanya itu adalah itu. Nah, hormon ini nantinya akan berperan untuk menunjang hampir seluruhan fungsi utama tubuh. Jadi, hormon. Jenis hormon atau macam-macam sistem hormon. Ada banyak sih ya sebenarnya, cuma ya biasa aku rangkum lagi. Yang pertama ada kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis adalah kelenjar utama dari sistem endokrin yang menaungi sistem hormon pada manusia. Kelenjar pituitari yang terletak pada bagian bawah otak ini berfungsi untuk meneruskan pesan dari otak kepada kelenjar lainnya perihal apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kayak jadi kayak pos aja gitu kayaknya gitu. Yang kedua ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah organ berbentuk panjang yang letaknya ada di belakang abdomen perut. Fungsi kelenjar pankreas adalah memproduksi getah pankreas yang di dalamnya terdapat enzim. Nah, yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Nah, pada bagian depan kelenjar tiroid terdapat sepasang kelenjar yang disebut sebagai kelenjar